Biaya hidup dan wisata yang terjangkau menjadikan Nepal sebagai magnet bagi wisatawan mancanegara. Namun, keunikan negara ini tak hanya terletak pada harga, melainkan juga fakta-fakta menarik yang memikat hati para pelancong. Nepal adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki hari kemerdekaan, karena sejarahnya yang unik, tidak pernah dijajah atau menjadi koloni. Meski demikian, tanggal pentingnya terukir jelas sejak tanggal 25 September tahun 1768, Nepal berdiri sebagai kerajaan, dan pada tanggal 28 Mei tahun 2008, bertransformasi menjadi negara republik. Bendera Nepal pun berbeda dari yang lain, dengan bentuk dua segitiga yang saling bertumpuk, berwarna merah marun dan biru tua. Di atasnya, simbol bulan bersinar, sementara di bawahnya, simbol matahari terbit. Kedua segitiga ini melambangkan keagungan Himalaya dan keanekaragaman dua agama mayoritas, Hindu dan Buddha. Tak hanya itu, Nepal juga menjadi rumah bagi 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia, dengan Gunung Everest sebagai raja dari semua gunung, menjulang setinggi 8.848 mdpl. Semua keajaiban ini terletak di jantung pegunungan Himalaya, menjadikan Nepal surga bagi para petualang dan pencinta alam. Di wilayah paling barat Nepal, ada tradisi yang bernama Deki, yang merupakan kebiasaan kuno dan dipraktikkan khususnya di distrik Doti, Baitadi, dan Dadeldhura di Himalaya. Tradisi ini sebenarnya sudah dihapuskan oleh konstitusi Nepal, tapi desa-desa di wilayah tersebut masih saja melakukan praktik dari tradisi ini. Tradisi Deki sendiri adalah tradisi para gadis-gadis muda yang akan ditawari oleh orang tuanya untuk melayani di kuil-kuil lokal di Nepal. Gadis tersebut akan diberi nama Dekis yang artinya persembahan kepada dewa kuil. Anak perempuan akan ditawarkan ke kuil untuk melayani dan berharap bisa menjadi persembahan yang baik untuk mendapatkan perlindungan, serta keberuntungan dari para dewa. Biasanya yang akan menawarkan putrinya adalah keluarga miskin. Sebab, mereka ingin membebaskan diri dari beban keuangan dalam merawat anak perempuan. Karena begitu anak perempuannya menjadi Deki, para orang tua sudah tidak lagi punya kewajiban dan tanggung jawab untuk merawatnya. Biasanya anak perempuan yang ditawarkan mereka yang masih berusia sangat muda, sehingga para Deki akan mengandalkan kemurahan hati para penyembah dan sumbangan untuk bertahan hidup. Namun, saat mereka beranjak datang bulan, para Dekis wajib menjadi budak unclup-unclup untuk para laki-laki. Karena ada mitos bahwa unclup-unclup dengan Dekis bisa menghapus dosa seseorang dan mengundang keberuntungan. Ritual Deki sendiri biasanya melibatkan upacara publik yang rumit, dan banyak orang dari komunitas berkumpul untuk berpesta di kuil bersama dewanya. Pada tahun 1990, Konstitusi Nepal secara resmi menghapus kebiasaan Deki Prata dan melabelinya sebagai melanggar hukum. Segala bentuk unclup-unclup atas nama agama dan budaya dianggap ilegal. Banyak undang-undang disahkan yang seharusnya membatasi jumlah Deki, tetapi jumlahnya justru meningkat antara tahun 1992 sampai tahun 2010. Gadis-gadis masih terus diubah menjadi Dekis. Hingga tahun 2006, sulit bagi anak-anak Deki untuk mendapatkan kewarganegaraan resmi Nepal. Sebab, kewarganegaraan di Nepal diperoleh dari keturunan patrilineal, yaitu garis ayah. Keturunan matrilineal sebagian besar tetap tidak diakui, dan begitu seorang gadis menjadi Deki, dia berhenti menjadi warga negara Nepal. Jadi, ketika anak-anak Dekis lahir, mereka sering ditolak kewarganegaraan Nepalnya. Banyak anak perempuan yang lahir dari Dekis disebut dervis juga menjadi Dekis, karena mereka kehilangan pendidikan dan layanan dukungan sosial lainnya. Namun, undang-undang yang disahkan pada tahun 2006 sedikit memudahkan anak-anak Dekis untuk mendapatkan kewarganegaraan, hanya jika mereka dapat membuktikan bahwa ayah mereka adalah orang Nepal. Di Nepal, masyarakat tertentu memiliki budaya bisnis jual beli jajanan apem unclup-unclup yang masih hidup. Mereka terlibat dalam bisnis jual beli jajanan apem unclup-unclup dengan mengikuti jejak leluhur mereka. Berdasarkan sistem kastel di wilayah Terai, terutama distrik Dang dan Bardia, beberapa masyarakat Badi meneruskan bisnis jajanan apem unclup-unclup sebagai tradisi keluarga mereka. Di ibu kota, Kathmandu, Tamel merupakan pusat wisata yang terkenal. Tamel juga dianggap sebagai daerah yang terkenal dengan aktivitas jual beli jajanan apem unclup-unclup di lembah Kathmandu. Ini adalah pasar kecil yang terkenal dan penuh warna yang utamanya berfokus pada pariwisata dengan banyak hotel, restoran, agen perjalanan dan pendakian gunung, dan toko-toko.
Tempat ini tampak lebih indah di malam hari daripada siang hari karena berbagai warna cahaya menerangi Tamel saat malam tiba. Namun, tempat ini akan berubah menjadi daerah ajang jual beli jajanan apem unclup-unclup. Beberapa bisnis perdagangan jajanan apem unclup-unclup dioperasikan dengan memasang papan pijet di luar. Mereka khususnya mendatangkan gadis-gadis dari desa-desa, membujuk mereka untuk memiliki pekerjaan yang bagus di kota. Sekitar 95% dari mereka tidak berpendidikan dan kurang pendidikan. Karena kemiskinan, orang tua mengizinkan mereka pergi ke kota untuk mencari uang. Namun, operator perdagangan jajanan apem unclup-unclup yang tidak bermoral seringkali memaksa mereka menjadi apem unclup-unclup. Salah satu masalah paling signifikan dalam masyarakat Nepal adalah bahwa dalam beberapa dekade terakhir, perempuan dan gadis Nepal telah dipakai untuk servis apem unclup-unclup di Mumbai, India. Banyak orang tua kehilangan anak perempuan mereka saat berharap masa depan yang menjanjikan dengan bekerja di negara tetangga. Saat ini, masalah ini sedikit berkurang karena adanya organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, jual beli jajanan apem telah meningkat di dalam Nepal. Pasar jajanan apem unclup-unclup utama adalah kota-kota kecil dan besar di Nepal dan daerah jalan raya. Apem unclup-unclup didefinisikan sebagai pelaksanaan tindakan unclup-unclup semata-mata untuk keuntungan materi. Orang menjadi apem unclup-unclup diri mereka sendiri ketika mereka memberikan layanan unclup-unclup kepada orang lain dengan imbalan uang, hadiah, del. Ada banyak perdebatan tentang apakah jajanan apem unclup-unclup harus dilegalkan, dan masyarakat kita mendekatinya dengan tidak memihak. Masyarakat secara bersamaan mengkritik unclup-unclup kontrak tetapi menyediakannya bagi pelanggan dengan sikap dan perilaku yang bertentangan yang dipaksakan oleh budaya. Banyak asumsi di Nepal tentang unclup-unclup kontrak masih terhambat oleh hukum dan batasan sosial. Namun, argumen kuat telah dibuat untuk mendukung legalisasi jajanan apem unclup-unclup dan diskriminalisasinya. Di berbagai belahan dunia, poligami umum terjadi, tetapi di Nepal, situasinya berbalik. Di sini, wanita diperbolehkan memiliki lebih dari satu bojo, yang harus merupakan saudara laki-lakinya. Praktik ini dikenal sebagai polyindry fraternal dan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang tinggal di pegunungan Himalaya. Dalam polyindry fraternal, seorang bini menikah dengan beberapa saudara laki-laki dan mereka hidup bersama sebagai keluarga. Meskipun tampaknya menghadapi tekanan, praktik ini seringkali muncul sebagai respons terhadap kemiskinan dan keterbatasan sumber daya di lingkungan yang keras. Menariknya, di dalam keluarga ini, tidak ada kecemburuan di antara suami-suami, karena mereka memahami bahwa hal ini merupakan strategi bertahan hidup. Salah satu faktor utama di balik polyindry adalah terbatasnya lahan pertanian dan sumber daya alam di daerah pegunungan. Dengan jumlah tanah yang sedikit, sistem polyindry mengurangi pembagian harta dan menjamin kelangsungan hidup keluarga. Ketika salah satu suami pergi untuk bekerja atau berdagang, saudara-saudaranya dapat melindungi bini dan anak-anaknya. Tradisi ini juga mengurangi risiko sosial dan ekonomi, seperti diungkapkan oleh Kundol, seorang penduduk setempat, di mana para suami-suami bergantian bekerja, jadi ia merasa aman. Jika hanya ada satu, dia akan tertekan untuk mencari nafkah tanpa ada yang membantu di rumah. Selain itu, polyindry berfungsi sebagai pengendali kelahiran. Dengan satu bini yang berbagi antara beberapa bojo, frekuensi hubungan pengunclupan dan kemungkinan berbadan dua dapat dikelola dengan lebih baik. Ini membantu mengatur jumlah anak dalam keluarga, yang penting di daerah dengan populasi terbatas. Di tengah tantangan kehidupan yang berat, polyindry menawarkan dukungan dalam bertahan hidup. Tanggung jawab dibagi di antara saudara laki-laki, memungkinkan mereka fokus pada pertanian dan kegiatan unclup-unclup lainnya. Praktik ini juga memberikan perlindungan ekonomi dan sosial bagi perempuan. Jika salah satu suami meninggal, bini tersebut tidak akan sendirian, karena masih ada bojonya yang lain siap untuk menjaga dan melindunginya serta mengunclupnya. Meskipun tradisi ini perlahan mulai memudar, banyak yang masih mengadopsinya karena tantangan lahan dan sumber daya yang ada. Polyindry fraternal bukan sekadar praktik sosial, ini adalah bentuk adaptasi yang dalam, mencerminkan cara hidup yang telah bertahan dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata,
Wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.